Gue sampai 2 tahun, 1,5 tahun ini gue down, gue punya utang. Gue sampai punya utang untuk mengebelain usaha gue. Kenapa gue punya utang? Karena kemarin waktu rame usaha gue beliin aset rumah, gue beliin aset kebun, gue beliin aset mobil, gue beliin anak-anak gue pada kuliah, pada nyantren, semuanya dari hasil keringat gue. Dan di saat gue lagi dihancurin orang dan warung gue hancur-hancuran, gue pengen memperbaiki warung gue akhirnya minjem duit ke bank sampai 250 juta. 4 bulan gue pernah diomelin sama orang bank, tapi alhamdulillah sekarang gue udah mulai bangkit kembali. Bakal ngelihat keadaan gue yang dulu jelek, sekarang insya Allah gue perbaikin lagi. Istri gue yang selalu doain gue. Setiap tahajud dia doain gue, subuh doain gue. Dia nggak pernah berhenti doain gue. Cuman istri gue yang selalu gue inget-inget. Karena dia orang kaya, istri gue orang kaya, bandanya banyak. Tapi dia nggak mau ngikutin gue. Disitulah yang membuat ada kekuatan buat gue. Dan anak gue yang di pesantren, yang bikin gue kuat dan gue Beratnya seperti apa sih Bang? berat banget karena gue banyak berhentiin orang dari 13 anak buah gue, bukan anak buah ya, keluarga gue, anak yatim, terus ada janda-janda, 9 orang gue pecat. Sekarang tinggal 4 orang. Dan lo di situ ngebuktiin bahwa gue tantrum karena gue memperbaiki apa, karena gue pengen harga diri gue jangan injek-injek. Karena di situ banyak orang-orang yang gue bakal rangkul, yang gue kasih makan, yang ada kerja di warung gue. Dan sekarang lu puas, 9 orang udah berhenti kerja, dan itu dosa-dosa lu yang ngancurin gue. Nggak ada. Kita terakhir di Denny Sumargo, terus kita terakhir juga di podcastnya seseorang sama Juju juga kita udah damai, sama Kadelbu juga kita udah damai, dan di sini tinggal gue yang ngerasain dampaknya. Dampaknya itu gue rasain 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun ya. Pokoknya 1,5 tahun itu gue terpuruk. Yang 5 bulan itu gue ya udah bangkit dikit. Lu tau nggak? Dari gue dapat duit itu paling dikit 10 juta. Gue pernah ngedapetin duit 250.000 sehari. Dan anak gue yang gue empanin itu ada 6 orang. Gue gaji dari mana? Gue dari hasil syuting acara-acara manggung. Alhamdulillah kemarin gue kebetulan belum lama ini kan gue dapat tawaran dari jadi host tuh di TV swasta. Pertama 17 episode, terus lanjut 26 episode, dan lanjut lagi 30 episode. Alhamdulillah dari situ gue bisa ngebelain saudara gue bisa gaji, gue bisa bayar utang bank, gue bisa gaji karyawan gue. Tetap gue ambil follower dari manapun juga, siapapun dia, sekalipun Kadel Blue, sekalipun Juju, tetap gue suruh mampir ke warung gue. Tapi satu syarat, lu harus masak bareng gue. Kalau lu udah bisa masak, lu udah tahu semua masakan, dan lu ngerti semua bumbu, lu boleh nge-review. Dan yang lu review makanan lu sama makanan gue berdua yang kita masak. Nanti terbuka untuk Kadel Blue itu ya? Boleh, tapi harus masak dulu bareng gue. Salah satu masakan misalnya kita bikin sabus pucung. Nah, gabus pucung yang kita masak berdua. Bukan makanan orang ya. Untuk restoran lain boleh lu boykot. Tapi kalau gua tetap welcome. Kita masak bareng. Apa sih yang salah di dunia ini? Nggak ada yang salah. Semua manusia punya kesalahan, punya kekurangan. Di saat dulu gue punya kekurangan, lu hujat gue mati-matian, lu hujat gue habis-habisan, gue dikatain orang tua gue punya otak, nggak punya pikiran. Sekarang beliau lagi terpuruk, lu hujat lagi, dan lu berbalik ke gue. Mau lu apa sih di dunia ini? Sekarang lu coba buka mata hati lu. Lu juga banyak punya kekurangan semuanya. Kekurangan kita perbaiki. Orang yang punya kekurangan kita rangkul. Kita jadikan saudara, kita jadikan jalin silaturahim. Jangan jadi musuh lagi. Oke, begitu. 2 hari waktu itu Kadel Blue dilaporin ke polisi gara-gara pemboikotan dan gara-gara pemerasan. Gua nggak mau tahu urusan dia itu sama mereka. Ya, waktu sebelum kejadian gua sholat tahajud gua Allahu Akbar. Gua ngeliat di sajadah itu muka Kadel Blue. Lu pasti nggak percaya. Iya. Itu gue ngelihat muka Kadel Blue, gue dalam hati gue bilang, ya Allah, misalnya dia punya salah, gue maafin, jadikan dia orang baik, udah itu aja. Tapi masih ada rasa sakit hati. Kalau luka yang teramat itu nggak bisa diobatin buru-buru, tetap masih ada sakit hati. Tapi kalau maaf bisa diucapin. Semua manusia begitu, real. Nggak ada yang namanya luka cepat-cepat sembuh. Tetap ada luka di dalam hati. Tapi kita buat apa jadi manusia-manusia istilah kata pendengki, manusia-manusia pembenci, pendendam. Jangan. Tak babil kali ya trauma.
Kalau masalah trauma nggak ada yang trauma, karena diri gue itu bukannya manusia yang trauma. Karena kalau gue trauma gue bakal down. Kalau gue nggak ada sifat trauma dan gue bangkit dengan diri gue sendiri, siapa sih yang ngebangkitin kita? Ya diri kita sendiri dong. Trauma itu nggak penting buat hidup kita. Manusia semua nggak boleh trauma. Kalau trauma jatuh kita blundir. Gue sempat mau blundir loh. Ya. Sempet gue mau blundir waktu itu, karena gue udah bener-bener gue nggak bisa ngebelain saudara gue nggak bisa belain usaha gue, karena bener-bener semuanya diteror usaha gue, DM-an yang nggak penting, yang nggak jelas, itu semua gue rasain. Gue 3 hari loh jatuh dalam kamar mandi, gue 3 hari dirawat sama istri gue. Makanya gue bangkit gara-gara istri gue, makan disuapin, masak dimasakin, mandi dimandiin sama istri gue gara-gara gue down. Tapi mereka nggak ada yang tahu kalau gue lagi down. Gue lihat DM-an. Gua ngeliat DM-an lu pada nih yang hujat gua, DM-an yang udah bahasanya bukan manusia lagi, binatang semua keluar. Orang tua gua otak, lu umroh juga pakai duit haram. Padahal mau gua umroh sebelum dari usaha, udah lama. Jadi sebenarnya gua punya utang itu karena gua nggak punya tabungan waktu itu. Gua punya aset tapi gua nggak punya tabungan. Jadi gua minjem ke bank. Sampai sekarang masih ada utang? Masih ada utang. Sekarang tinggal 130 juta lagi. Ada yang membayarin nggak? Rapi kali membayarin, Pi. Rapi ya? Istri gua lebih ke sabar, jangan ngeliat DM-an, udah stop. Sekarang ngambil wudhu, ngaji, udah yuk kita ngaji. Dan di situ emang kebetulan gua punya rumah pengajian di rumah. Kebetulan ada anak-anak yatim juga di situ yang ngaji tanpa dibayar. Bini gue juga guru ngaji dan gue juga bisa sedikit ngaji mah, ya. Mau nyoba gue ngaji bisa. Buat anaknya, buat emaknya anak-anak, gue mah cuma minta tolong ya, istilah kata kalau gue lagi marah-marah berarti bukan gue marah-marah, gue pengen ngebahagiain lu doang sebenarnya. Gue nggak mau lu susah, gue nggak mau anak-anak gue susah. Gue sering ngomel-ngomel ke anak, gue sering ngomel-ngomel ke istri, karena tujuan gue kepengen lu pada jangan jadi orang susah, itu doang. Makanya kemarin gue lagi dibilang gue dihancurin orang, gue itu nggak mau. Yang kemarin gue udah senengin lu, kenapa jadi rusak semuanya? Momen gue sama bini gue sama anak-anak gue bisa ngebahagiain orang semua, kenapa jadi hancur semuanya? 1,5 tahun, hampir 2 tahun loh. Lu nggak tahu keterpurukan gue gara-gara review yang kayak gitu. Besok-besok untuk para vlogger-vlogger Indonesia, tolong please lu bantu UMKM Indonesia. Lu jangan hancurin, kalau bukan kita siapa lagi? Mereka nggak punya modal boleh pinjam kalau mau tahu. Tapi lu hancurin si anak bro lu. Tolong please, buat vlogger-vlogger yang mau menjatuhin, tetap lu mau boikot silakan. Tapi bagi gua nggak ada yang namanya gua balas dendam. Tetap gua rangkul, tapi tujuannya ada salah satu, lu harus bisa masak. Kalau lu bisa masak, gua review punya lu. Kalau lu kagak enak, gua toyor pala lu.